lagi dengan penuh sukacita. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, yang memberikan kita kesempatan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Haleluya, kita akan bersyukur, kita akan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam setiap puji-pujian kita, dalam setiap pengagungan kita. Kita angkat pujian ini, Yesus Tuhan dan Allah kami. Dialah yang layak disembah. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segala. Katakan, oleh karena kehendak-Mu. Benar ya Tuhan, kami ada karena kemurahan-Mu, kami ada karena kasih sayang-Mu. Mari puji Dia, mari agungkan Dia, katakan Hosiana, Hosiana bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Oh, Hosiana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Dari awal pujian ini lebih sungguh katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah Allah
melihat perbuatan Tuhan. Sepanjang hari ini kami ditolong, dipelihara. Kami dipelihara oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena kehendak Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan masih berlaku atas kehidupan kami. Kami nikmati perhatian Tuhan atas kehidupan kami. Kita kumpulkan kami malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Anda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini. Pada setiap pujian pengagungan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu juga pada malam hari ini kami rindukan boleh mengubah setiap kehidupan kami. Mengenalkan kami akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersuka cita, bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Sedangkan pujian kita, bersorak-sorailah dengan nyanyian syukur. Haleluya. Dengan nyanyian syukur. Dia gunung batuku, keselamatan kita. Dia yang menjadikan kita kemuliaan-Nya. Yang memulai kita dengan suara. Katakan, sebab Dialah Allah kita umat domba-Nya, dan kita kawanan domba untuk haleluya. Katakan, dengan nyanyian syukur. Dialah gunung batu kita. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih muliakan Tuhan, kita masih agungkan Tuhan. Setiap pujian kita, sangka pujian kita dengan sangkakala di gunung Sion. Dengan sangkakala di gunung Sion, kita keselamatan dinyatakan. Dengan sangkakala suara firman-Nya yang menguruskan kita. Katakan,
Tuhan firman pengajaran bagi kita. Amin. Haleluya. Dengan rasa syukur, dengan sukacita, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, pujian kita, sungai air kehidupan, menyegarkan jiwa. Sungai air kehidupan. Sungai
Betapa bahagianya dalam dalam pengembalaan dan menjadi satu kawanan, selalu dipelihara oleh firman pengajaran, mempelai Alkitabiah, menggalang kasih persaudaraan, menjadi satu keluarga. Inilah kerinduanku, sejadi kemalakan, dituntun ke mata air kehidupan. Kau menghapus air mata, oh Yesus mempelaiku, bawaku masuk Yerusalem baru. Betapa bahagianya dalam pengembalaan dan menjadi satu kawanan, selalu dipelihara oleh firman pengajaran, mempelai Alkitabiah, menggalang kasih persaudaraan, menjadi satu keluarga. Inilah kerinduanku, sejadi gembalakan, dituntun ke mata air kehidupan. Kau menghapus air mataku, oh Yesus mempelaiku, bawaku masuk Yerusalem baru. Inilah kerinduanku, sejadi gembalakan, dituntun ke mata air kehidupan. Kau menghapus air mataku, oh Yesus mempelaiku, bawaku masuk Yerusalem baru. Inilah kerinduanku, Dituntun ke mata air, kehidupan. Kau menghapus air mataku, oh Yesus mempelaiku, bawaku masuk Yerusalem. Kembali bersama-sama katakan, inilah kerinduanku, Inilah kerinduanku, setia digembalakan, dituntun ke mata air kehidupan. Kau menghapus air mataku, oh Yesus mempelaiku, bawaku masuk, bawaku masuk, bawaku masuk katakan, bawaku masuk Yerusalem baru, bawaku masuk Yerusalem baru. Haleluya. Benar ya Tuhan, itulah kerinduan kami yang terdalam. Bawalah kami masuk ke langit bumi yang baru, ke kota Yerusalem baru, kota kudus, kota kemuliaan Allah. Di sana kan kami bertemu muka dengan Tuhan, melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu, memandang Tuhan dalam keadaan yang sesungguhnya. Itulah sukacita kebahagiaan kami, kerinduan kami, harapan kami. Bahkan sampai pada kesempatan malam ini kami boleh terus berjuang oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, firman dan roh-Mu juga yang memberikan kami kesanggupan. Kiranya juga perjuangan kami sampai ke garis akhir. Oleh sebab itu hati kami limpah dengan syukur. Kami naikkan segala pujian, pengagungan, penghormatan kepada Tuhan.
melalui puji-pujian pengagungan kami. Namun hati kami tetap merindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami nanti-nantikan. Oleh sebab itu kami mohon berfirman-Lah Tuhan. Kiranya pengurapan Roh-Mu juga memenuhi kami, memenuhi tempat ini, terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi. Pakai gunakanlah hidup ini menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu. Sepanjang telinga dapat mendengar, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut pengajaran Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Tuhan, salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja. Kami juga ya menyambut ya kedatangan daripada pelancong yang sudah kembali dari negeri Vietnam di Gereja Betel Indonesia GBUCM yang ada di Kota Batam. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya, diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan, sukacita, bakal limpah damai sejahtera. Ya, puji Tuhan, ya kiranya Tuhan masih terus melimpahi kita dengan firman-Nya, pengajarannya untuk melengkapi, mempersiapkan kita untuk kita boleh terus bertekun sampai ke garis akhir tentunya. Saudara yang terkasih, secara khusus kita belajar dari kitab Wahyu, kita berada pada pasal-pasal yang terakhir. Dan kita melihat mengenai langit bumi yang baru, bahkan kota Yerusalem yang baru. Yerusalem baru adalah pusat pemerintahan Allah. Tempat Allah bertahta, tempat Allah berdaulat sepenuhnya. Ya, jadi di langit bumi yang baru ada kota Yerusalem yang baru. Ya. Sekali lagi saudaraku, ya, ini bukan seperti kota yang mungkin kita kenal di bumi ini. Tetapi istilah kota Yerusalem baru itu menunjuk kepada tempat pemerintahan Allah. Dan saya sudah sampaikan kota Yerusalem baru sama dengan mempelai perempuan, gereja. Orang-orang yang kudus yang sudah terangkat dalam tubuh kemuliaan yang ada bersama-sama dengan Allah. Dan kita sudah melihat bagaimana kondisi kota Yerusalem yang baru. Di situ ada keadaan yang baru, ada hubungan yang baru. Kita juga sudah melihat tembok-temboknya, pintu-pintu gerbangnya, dan juga kondisi kota itu. Yang terakhir pada minggu yang lalu kita masih melihat di pasal 21. Ya, bagaimana bangsa-bangsa berjalan di dalam cahaya yang muncul dari tahta Allah, ya, yaitu dari Allah dan anak domba itu. Demikian juga raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka. Kekayaan di sini bukan kekayaan materi. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Harta benda Sion itu adalah hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Itulah harta yang dibawa. Itulah kekayaan yang dibawa. Ya, jadi bukan kekayaan secara jasmani lahiriah, tidak. Ya, dan pintu gerbang kota itu tidak pernah ditutup, baik pada siang hari maupun juga pada malam hari. Dan yang terakhir minggu lalu kita lihat, dan di kota itu tidak akan masuk lagi sesuatu yang najis. Sebab segala sesuatu yang najis itu sudah disingkirkan. Dan pada kesempatan malam ini kita akan lihat pada pasal 22. Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 2. Ini masih kelanjutan, masih satu perikop. Ya, dan ini masih mengenai kota Yerusalem baru. Rasul Yohanes menyampaikan begini di dalam ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku, katanya. Ya, ada dua hal yang ditunjukkan secara khusus di situ. Yang pertama,
sungai air kehidupan. Yang kedua, pohon kehidupan. Jadi di kota Yerusalem baru itu diperlihatkan ada dua ini. Sungai air kehidupan dan juga pohon kehidupan. Tentu perlu kita mengerti, kita pahami. Ya, supaya kita juga tidak selalu berpikir secara jasmani, ya, secara lahiriah atau seperti perkara-perkara di bumi ini. Ya, bagaimana di kota Yerusalem itu ada sungai? Ya, apakah ada ikannya? Kalau kita melihat di dalam kitab Yesekiel, nubuatan kita Yesekiel, memang di situ ada ikan. Ya, bahkan kemana air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Ya, itu dalam nubuatan. Tetapi sekali lagi perlu kita pahami dengan baik. Apa yang dimaksudkan dengan sungai air kehidupan, apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan ini. Saya minta dibacakan terlebih dahulu. Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya, Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal terus. dan mengalir keluar dari tahta Allah Ya, dan tahta anak domba itu. ya, terus. Di tengah-tengah jalan kota itu, Ya, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, terus. ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, Ya, tiap-tiap bulan sekali, terus. dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Iya. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi di ayat pertama dikatakan, Yohanes berkata, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal. Dan sungai ini mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Saya kutip sedikit dulu ya bagian kalimat terakhirnya, ya supaya kita juga bisa mengerti. Kata tahta Allah dan tahta anak domba ini tidak bicara tempat duduk, kursi. Seperti kursi kerajaan, ya saudaraku, yang sering dikatakan tahta kerajaan, tidak. Ya, seakan-akan di kota Yerusalem baru itu ada dua tahta, kan begitu. Kalau kita lihat dari ayat ini, ada tahta Allah dan juga tahta anak domba. Seakan-akan ada dua tahta. Seakan-akan ada dua pemimpin. Seakan-akan ada dua raja begitu. Tidak. Kata tahta di sini, ya saudaraku, memiliki arti yaitu kekuasaan, kedaulatan, otoritas. Ya. Bapa, anak itu sama-sama memiliki otoritas. Karena Bapa dan anak adalah satu. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, kita tahu Allah Tritunggal itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, satu hakikat. Ya, yang walaupun bisa dibedakan. Ya, nah, kita perhatikan di sini tahta Allah dan tahta anak domba tidak menunjukkan kepada dua kursi, tidak. Tetapi ini berbicara tentang otoritas, kekuasaan, kedaulatan. Ya, Bapa memiliki otoritas, anak memiliki otoritas, Roh Kudus juga memiliki otoritas. Tetapi kedua ini, ketiga ini sama. Ya, satu, tidak bisa dipisah. Haleluya. Ya, sehingga nanti pemikiran kita, saudaraku, tidak berpikir bahwasanya di sorga itu ada dua kursi. Kursi Allah Bapa dengan kursi Allah Anak. Tidak. Ini bicara tentang kekuasaan, kedaulatan, ya, ataupun otoritas Allah. Ya, puji Tuhan. Nah, kita kembali. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Sungai ini betul-betul jernih, bagaikan kristal. Ya, secara umum ini berbicara tentang kesucian. Ya, tidak ada yang keruh, tidak ada sisi gelapnya, tidak ada kekotoran, tidak ada dosa. Ya, sebab di mana ada kesucian, di situ ada kehidupan. Amin. Di mana ada kesucian, di situ ada kehidupan. Ya, tetapi di dalam dosa tidak ada kehidupan. Perhatikan. Suratan Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1. Ya, kamu telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan
dosa-dosamu. Pelanggaran dan dosa. Ini kekotoran, noda, aib, dosa. Membuat seseorang itu mati secara rohani. Artinya terpisah dari Allah. Putus hubungan dengan Allah. Jadi di dalam dosa, di dalam pelanggaran, di dalam kekotoran ataupun lumpur dosa, tidak ada kehidupan. Tetapi justru yang ada adalah kematian. Tetapi di dalam kesucian ada hidup. Maka dikatakan di sini, sungai air, ya, kehidupan yang mengalir dari tata Allah dan tata anak domba itu yang jernih bagaikan kristal. Itu yang pertama. Di ayat 1 dikatakan sungai air kehidupan. Lalu di ayat 2, saya tarik garis besarnya dulu. Di ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, kota Yerusalem baru itu, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, sungai air kehidupan itu, ada pohon-pohon kehidupan. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di ayat yang kedua ada pohon. Namanya pohon kehidupan. Nah, saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwasanya di kota Yerusalem yang baru, di situ ada unsur kehidupan. Apa unsur-unsur kehidupan itu? Satu, sungai air hidup. Yang kedua, pohon kehidupan. Perhatikan, kota Yerusalem baru itu menunjuk kepada Firdaus yang baru. Apa? Firdaus yang baru. Ya, sekali lagi, kota Yerusalem baru menunjuk kepada Firdaus yang baru. Ya. Dulu ada Firdaus yang disebutkan dengan Taman Eden. Kalau saudara melihat itu di kamus Alkitab, apa arti Firdaus? Ya, saudaraku, yang pertama-tama ya, itu menunjuk kepada Taman Eden dulu. Baru untuk sekarang ini menunjuk kepada sorga ataupun Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang. Yerusalem baru adalah Firdaus yang baru. Sedangkan Taman Eden dulu itu juga disebut Firdaus yang lama. Firdaus yang lama. Nah, dulu di Firdaus atau di Taman Eden dulu, di situ juga ada dua unsur kehidupan. Yang pertama itu adalah sungai yang ada di Taman Eden yang mengaliri seluruh daerah Taman Eden itu. Sungai itu satu. Tetapi akhirnya sungai itu makin jauh dia memiliki cabang. Cabang yang pertama disebutkan dengan Pison. Cabang yang kedua Gihon. Cabang yang ketiga, ya sudah ada di sini. Tigris. Cabang yang keempat baru Efrat. Saya pernah terangkan ini kalau tidak salah dalam beberapa bulan yang lalu. Apakah tahun lalu ya? Saya juga agak lupa waktunya. Hanya saya sudah pernah terangkan apa yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi, ya, di Taman Eden itu ada sungai. Dulu belum ada hujan. Ya, diperkirakan hujan yang pertama itu terjadi pada zaman Nuh
dan terjadilah air bah. Tetapi dulu ketika Taman Eden itu, saudaraku, hanya ada embun. Ya, dan tanahnya dialiri oleh sungai. Satu sungai. Tetapi akhirnya memiliki 4 cabang. Ya, cabang yang pertama itu Pison. Nah, saya kembali kutip. Eden itu artinya meluas. Eden itu artinya kesenangan. Ataupun hadirat Allah. Hadirat Allah itu adalah kesenangan. Saudara nggak suka ke Eden? Hah? Eden itu artinya kesenangan. Kesenangan, kebahagiaan, kesukaan. Itu menuju kepada hadirat Allah. Sebab Allah hadir di sana. Allah hadir di Eden. Perhatikan. Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah menciptakan terang, cakrawala. Terus hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang. Hari kelima segala unggas dan ikan-ikan di laut. Hari keenam manusia dan segala binatang melata. Nah, perhatikan. Lalu Allah membuat taman di Eden. Taman di Eden. Allah tidak membuat taman di Indonesia. Daerah Indonesia ini tidak. Apalagi di daerah Pulau Batam tidak. Tetapi Allah membuat taman di Eden. Nah, kalau kita lihat peta, kita pelajari peta sekarang ini, ya saudaraku, bahwasanya sungai Efrat ini dan Tigris ini itu ada di wilayah Asyur ataupun wilayah Iran sekarang. Dan juga dengan Baghdad, dengan Irak. Ya saudaraku, nah itu berdekatan daerah situ. Maka kalau daerah itu subur, di situ banyak emas, ya memang dari dulu. Ya, kita sudah menulis, mencatat itu. Ya, tempat penggalian emas. Ya, dan itu daerah kaya, daerah nenek moyangnya Abraham dulu. Ya, tapi saya tidak membahas itu. Ya, yang saya mau kutip, Eden itu adalah kesenangan tempat hadirat Allah. Nah, Tuhan membuat taman di Eden, lalu di sana Allah hadir. Allah menempatkan manusia yang pertama yang diciptakannya itu di sana, di Eden. Dan Allah hadir di sana. Kehadiran Allah itulah yang disebutkan dengan hadirat Allah. Kehadiran Allah itulah yang disebut dengan hadirat Allah. Yang mendatangkan kesenangan, kesukaan, kebahagiaan. Maka dari sinilah, dari Eden inilah, dari hadirat Allah inilah, ya, ada sungai mengalir. Satu sungai. Ya. Tetapi sungai ini memiliki cabang. Yang pertama disebutkan Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, yang keempat Efrat. Jadi dari hadirat Allah, dari Eden itu mengalir sama seperti Wahyu pasal 22 tadi, ada sungai di kota Yerusalem baru. Yang mengalir dari tahta Allah dan dari tahta anak domba. Itu berbicara tentang kehadiran Allah, tempat Allah, kedaulatan Allah, otoritas Allah, kekuasaan Allah. Iya. Kehidupan itu mengalir dari tahta Allah. Kehidupan itu mengalir dari hadirat Allah. Kehidupan itu mengalir dari kuasa kehadiran Allah. Bisa diikuti? Haleluya. Iya. Jadi di Eden itu ada sungai. Iya, saya ikuti sebentar. Kejadian pasal 2.
Kejadian pasal 2, kita lihat dari ayatnya yang ke-10 dulu. Ayat 10. Demikian firman Tuhan, Iya, ada suatu sungai mengalir dari Eden iya. untuk membasahi taman itu. Untuk membasahi taman itu terus. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya, dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya. Terus lanjutkan. Yang pertama. Yang pertama namanya Pison, Pison. yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, Terus. tempat emas ada. Ya, tempat Dan- emas ada. Terus. Dan emas dari negeri itu baik. Ya, Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. terus. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, Ya, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. terus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, Terus. yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Ya, terus. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden terus. untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya, nah puji Tuhan. Dan manusia itu ditempatkan di situ. Nah, perhatikan saudara. Jadi ayat yang ke-10, ayat 10, ya dikatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Supaya apa? Supaya di taman itu ada kehidupan. Supaya di taman itu ada kehidupan. Semua makhluk yang ada di situ, baik manusia yang ditempatkan di Eden, baik juga segala ternak yang ada di sana, bahkan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di sana bisa hidup. Karena di situ ada sungai yang memberikan hidup. Di situ ada sungai yang mengalir. Dari mana sungai ini mengalir? Dari Taman Eden. Dari hadirat Allah, dari tempat kehadiran Allah, dari sanalah mengalir kehidupan. Maka kalau orang senang dengan hadirat Allah, suka di hadirat Allah, selalu berada dalam hadirat Allah, ini akan mengalami kehidupan. Rohaninya hidup. Semangat rohaninya hidup. Semangat persekutuannya hidup. Semangat ibadahnya, semangat pelayanannya hidup. Rohnya akan hidup. Kalau senang dengan hadirat Allah. Tetapi kita lanjutkan. Sungai ini satu. Tetapi punya 4. Sumber kehidupan itu satu. Yaitu hadirat Allah. Haleluya. Iya, lalu memiliki cabang. Cabang yang pertama tadi, ya 4 sungai. Cabang yang pertama namanya Pison. Pison itu artinya meluas, melimpah. Ya, meluas ataupun melimpah. Saudara nanti boleh lihat juga nanti, ya baik di kamus Alkitab, di Google pun saudara lihat boleh, silakan. Ya, apa arti daripada ya Pison itu? Pison itu artinya ya meluas ataupun melimpah. Sebenarnya ini menggambarkan Allah Bapa. Bapa yang limpah dengan kasih, limpah kebaikan. Ya. Baru berlanjut cabang yang kedua, namanya Gihon. Namanya Gihon. Gihon itu artinya memancar, melahirkan, mengeluarkan kehidupan. Ini melambangkan daripada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang melahirkan dan juga memberi hidup. Sekali lagi, Allah Roh Kuduslah yang melahirkan. Dilahirkan dari roh. Dihidupkan oleh roh. Tubuh kami mati. Firman ini pun tanpa roh mati. Tapi yang memberi hidup itu adalah roh. Baru yang ketiga, Tigris.
tajam, kuat, mengalir lurus. Ini menggambarkan Allah anak. Firman. Yang bagaikan pedang yang tajam dan kuat. Baru yang keempat adalah Efrat. Efrat itu menggambarkan manusia. Manusia. Manusia yang menerima aliran hidup. Mulai dari Pison, Gihon, Tigris. Dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada persekutuan dengan Tritunggal. Menyatu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kehidupan manusia itu akan menghasilkan buah yang berlimpah hasil. Jadi semuanya tidak secara kebetulan atau dibuat-buat atau dicocok-cocokkan, tidak. Kalau saudara masih ingat, saya terangkan ini beberapa bulan yang lalu, ya, dan ada catatan saudara secara lengkap. Ini saya hanya sedikit mengulang saja, mengingatkan saja. Saya rasa saudara bisa mengerti, memahami berkat yang terkandung di dalam. Jadi ini yang pertama, ada di Firdaus atau Taman Eden yang dulu. Ya, ada sungai di situ yang mengalir. Sungai inilah yang memberi hidup. Baru yang kedua, ada pohon hidup. Pohon kehidupan. Kita mundur dulu. Kejadian pasal 2 ayat 9. Mundur dulu, Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Ya, ditumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang bisa dimakan dan bebas dimakan buahnya. Ya, terus. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, terus Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. terus. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, namun di tengah-tengah taman itu, ya, ada dua pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ya. Kalau selebihnya boleh, silakan. Ya. Tapi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tidak boleh. Namun di Kejadian pasal yang ketiga, manusia itu telah memakan salah satu buah dari pohon itu, yaitu pohon pengetahuan. Sehingga Tuhan berkata begini, manusia ini sudah memakan buah yang kularang, yaitu pohon pengetahuan. Ya, sehingga mereka sama seperti salah satu dari kita, kata Tuhan. Mereka memiliki pengetahuan. Mereka tahu yang baik, mereka tahu yang salah. Mereka tahu yang baik, mereka tahu yang jahat. Tetapi sekalipun mereka tahu yang baik, mereka tahu yang jahat, mereka tetap melakukan yang jahat. Kan begitu toh? Sama seperti kita sekarang. Ya. Karena dulu Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan itu, sehingga tahu antara yang baik dengan yang jahat. Maka kita pun keturunannya yang sudah kena imbasnya, kita pun tahu yang baik, kita tahu yang jahat. Kita tahu yang kudus, kita tahu yang najis. Tahu toh? Saya tanya saudara, saudara tahu ketika saudara benar? Saudara tahu ketika saudara salah? Tahu. Ya. Kita tahu itu salah. Apakah kita hindari? Belum tentu. Kita tahu itu melanggar hukum Allah. Apakah itu kita hindari? Belum tentu. Lebih parahnya lagi, ada orang berkata, ya, peraturan dibuat untuk ini. Ternyata saudara yang bicara begitu. Tahu itu salah, tetapi dilakukan. Karena itulah,
maka Tuhan melindungi pohon kehidupan ini. Supaya jangan sampai pohon kehidupan itu buahnya dimakan. Supaya jangan sampai buahnya dimakan. Saya kutip pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-22 kita mulai. Demikian firman Tuhan. Ya, Berfirmanlah Tuhan Allah, ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, terus. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, lanjutkan. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya Terus, dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan Ya. memakannya, terus. sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya. Tuhan Allah berfirman, manusia ini sudah sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi walaupun tahu membedakan yang baik dengan yang jahat, kecenderungan hati manusia justru melakukan yang jahat. Karena itu Tuhan berkata begini. Ya, mana ini tadi? Terus, tahu tentang yang baik dan jahat, maka sekarang kata Tuhan. Maka sekarang jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Ya. Kalau manusia itu mengambil buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia ataupun manusia itu hidup untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan cegah. Maka manusia itu diusir dari Taman Eden. Supaya jangan sampai dimakannya. Karena kalau itu dimakan, manusia itu hidup selama-lamanya. Tapi hidup selama-lamanya di dalam dosa. Bukan hidup selama-lamanya dalam kekudusan. Kalau hidup selama-lamanya dalam kekudusan, Tuhan senang. Tetapi perhatikan, manusia sudah memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Manusia itu tahu mana yang baik, mana yang. Tetapi kecenderungan hati manusia adalah kejahatan. Ya, kalau manusia yang kecenderungan hatinya kejahatan memakan buah pengetahuan, lalu dia hidup selama-lamanya dalam kejahatan, dalam dosa. Maka diusir Tuhan. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden bukan karena Tuhan benci. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden bukan karena Tuhan tidak lagi suka kepada manusia. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden bukan karena Tuhan tidak punya kasih. Justru karena Allah itu punya kasih. Tuhan tidak ingin manusia itu hidup dalam dosa selama-lamanya. Karena itu manusia itu diusir. Lalu Tuhan mempersiapkan rencana penyelamatan. Haleluya. Ini. Jadi di Taman Eden itu, di Firdaus itu dulu, ada dua unsur kehidupan. Satu, sungai. Air hidup. Yang kedua, pohon kehidupan. Nah itu yang Tuhan perbaharui. Di Firdaus yang baru. Di kota Yerusalem yang baru. Coba kembali dulu. Kembali. Pasal 3 tadi. Tadi kita sudah baca ayat 22. Sekarang 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Terus. supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, lanjut. Ia menghalau manusia itu, Terus. dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, Terus. untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, supaya manusia itu jangan sampai memakan buah pohon kehidupan itu. Kalau sempat manusia memakannya pada waktu itu, manusia itu akan hidup selama-lamanya di dalam dosa. Karena itu Tuhan cegah.
Tuhan mengusir manusia itu bukan karena Tuhan benci. Tuhan mengusir manusia itu bukan karena Tuhan tidak punya kasih. Justru karena Tuhan mengasihi. Setelah manusia itu diusir, lalu Tuhan merencanakan penyelamatan untuk manusia. Maka kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, di langit bumi yang baru ada kota Yerusalem baru. Di kota Yerusalem baru itu ada dua unsur kehidupan yang disediakan untuk bangsa-bangsa. Yang pertama tadi adalah sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Bicara tentang sungai air kehidupan, ini arti rohaninya adalah sumber kehidupan yang kekal. Sungai air kehidupan ini melambangkan daripada Roh Kudus. Dan anugerah keselamatan yang kekal dari Allah Bapa dan Anak Domba. Baru yang kedua ada pohon kehidupan. Tadi dikatakan pohon kehidupan itu dalam Wahyu pasalnya yang ke-22, daun-daunnya bisa menyembuhkan. Lalu yang kedua, pohon itu selalu berbuah tiap-tiap bulan. Berarti 12 kali dalam setahun. Nah, kalau dikatakan daun-daunnya itu menyembuhkan, itu artinya di kota Yerusalem baru, di situ ada kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa-bangsa. Kalau di bumi ini kita mengalami kelemahan, kalau di bumi ini kita mengalami sakit penyakit, kalau di bumi ini kita mengalami ikatan belenggu, ya, duka cita, penderitaan, kesusahan, pergumulan, ya, tetapi di kota Yerusalem baru, di situ ada kesembuhan dan pemulihan. Daun-daunnya bisa menyembuhkan. Itu bicara tentang kesembuhan dan pemulihan. Maka di sana tidak lagi ada orang yang berkata aku sakit. Tidak lagi ada orang berkata aku lemah. Tidak lagi ada orang berkata aku lelah. Tidak lagi ada orang berkata aku susah. Aku mengalami hidup yang pahit. Sebab di sana kita akan disembuhkan. Semua orang yang ada di sana, penduduknya itu mengalami kesembuhan dan pemulihan. Amin. Baru selanjutnya dikatakan pohon itu berbuah 12 kali dalam setahun. Tiap-tiap bulan dia berbuah, tiap-tiap bulan dia berbuah. Ini menunjukkan bahwasanya di kota Yerusalem baru Tuhan akan memelihara kita di dalam kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Karena dia akan terus berbuah. Habis buah terus lagi berbuah. Berbuah. Mana pohon di dunia ini tiap bulan berbuah, tiap bulan berbuah. Kue ini di belakang saja pun 2 kalinya setahun. Sekali bagus, sekali busuk. Ini tiap-tiap bulan. Saudara bayangkan. Berarti tidak pernah masa paceklik, tidak pernah masa, ya saudaraku, dia tidak berbuah. Tetapi selalu ada buah. Ini bicara tentang kelimpahan, hidup dalam kelimpahan. Di kota Yerusalem baru, Tuhan akan memelihara penduduknya dalam segala kelimpahan. Kalau di bumi ini kan belum tentu.
belum tentu kita tiap bulan gajian. Ya toh? Kalau orang bisa tiap bulan gajian, bersyukur. Amin. Ya, marketing saja belum tentu bisa tiap bulan jual. Ya belum tentu. Ada masanya kadangkala kita limpah dengan berkat. Ada kadangkala kita kurang. Ada kadangkala kita mahiang. Tetapi di kota Yerusalem baru, Tuhan memberikan jaminan. Selalu ada kelimpahan. Tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Haleluya. Nah, kita kembali kepada dua hal. Yang pertama tadi adalah sungai air hidup. Sungai air kehidupan. Kalau bicara tentang sungai air kehidupan, ini melambangkan Roh Kudus dan firman. Sekali lagi, sungai air kehidupan ini melambangkan Roh Kudus dan firman. Roh Kudus itu dilambangkan dengan sungai air. Yesus menyampaikan begini dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 38-39, atau kita mulai dari ayat 37 juga boleh. Dari ayat 37. Demikian firman Tuhan, Ya, air sumber hidup. ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Terus, Yesus berdiri dan berseru, ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. barang siapa haus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini Tuhan yang tawarkan. Bagi orang yang haus, Dia akan berikan air. Coba terus. Barang siapa percaya kepadaku, Ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, terus. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air Aliran, hidup. aliran air hidup. Maka aliran air hidup ini, sungai air kehidupan ini akan mengalir. Tetapi yang dia maksudkan dengan aliran air hidup ini adalah Roh Kudus. Coba terus. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh Yang mereka yang dimaksudkan percaya Yesus kepadanya. air hidup itu adalah Roh Kudus. Maka untuk menerima Roh Kudus yang pertama-tama tadi ditawarkan, barang siapa yang haus. Sebab Roh Kuduslah sumber air hidup. Roh Kuduslah yang memberi hidup. Roh Kuduslah yang menghidupkan. Jadi kalau dulu di Taman Eden, di situ ada sungai. Sungai yang mengalir dari Taman Eden itu, dari hadirat Allah, hanya satu. Tetapi akhirnya memiliki cabang, meluas. Menghidupkan, kuat dan tajam, sehingga memberikan buah. Di kota Yerusalem baru, ya, di situ juga ada sungai air kehidupan. Di tengah-tengah kota itu. Yang akan mengaliri kota itu. Menghidupkan kota itu. Siapa kota itu? Mempelai perempuan. Siapa kota itu? Gereja Tuhan. Siapa mempelai itu? Siapa kota Yerusalem baru itu? Orang-orang kudus yang terangkat dalam tubuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Dihidupkan ketika Tuhan datang kali yang kedua. Oleh sebab itu, bagi kita sekarang gereja Tuhan yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tetap memiliki kehidupan rohani yang hidup, semangat rohani yang hidup, doa yang hidup,
penyembahan yang hidup. Maka Yesus tawarkan, barang siapa haus. Kehidupan itu hanya diberi kepada yang haus, yang rindu. Kalau tidak haus, kalau tidak rindu, Tuhan tidak beri. Dia tawarkan, tetapi hanya diberi kepada yang rindu, yang haus. Saudara, kalau saudara tidak rindu hidup, ya Tuhan gak beri hidup. Tetapi kalau kita rindu hidup, kita rindu kehidupan, kita merindukan semangat rohani, kehidupan rohani, kita tumbuh. Tuhan beri. Maka dikatakan siapa yang haus. Baru yang kedua, siapa yang percaya. Siapa yang percaya kepadaku? Kita rindu, tapi kalau kita tidak percaya, Yesuslah sumber hidup itu. Sebab ialah yang memberikan Roh Kudus kepada kita, yang membaptiskan kita dengan Roh-Nya. Tapi saya kembali kutip. Yang dimaksudkan Yesus tentang aliran-aliran air hidup atau sungai air kehidupan itu adalah Roh. Amin. Iya, coba kembali ayat 39. Sekali lagi saya minta dibacakan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya Roh kepadanya. yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang sebab roh itu belum datang karena pada waktu Yesus itu. belum Stop dulu. dimuliakan. Sebab roh itu belum datang pada waktu itu. Sebab Yesus belum dimuliakan. Yesus belum naik ke sorga pada waktu itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-7 kan Yesus belum dimuliakan. Dia belum naik ke sorga. Dia belum bangkit. Di pasal 14 baru dia berjanji. Jangan gelisah hatimu, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali. Lalu di pasal 15, pasal 16, jangan gelisah hatimu. Aku tidak meninggalkanmu seorang diri. Aku akan kirim penolong, penghibur bagimu. Itulah Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Itu janji sebelum dia terangkat. Maka di pasal yang ke-7 dikatakan, yang dimaksudkan aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Amin. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum turun. Sebab Yesus belum dipermuliakan. Tetapi setelah Yesus dipermuliakan, dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Bapa. 10 hari setelah kenaikannya, maka Roh Kudus dicurahkan. Kenapa Roh Kudus dicurahkan 10 hari kemudian? Dalam ibadah minggu saya sudah terangkan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan hati mereka dulu. Dan nanti itu dicurahkan di Yerusalem. Seperti pujian kita tadi yang di awal-awal. Hanya di Yerusalem Roh Kudus dicurahkan. Itu nanti tema untuk ibadah minggu kita. Sekaligus hari pencurahan Roh Kudus. Kenapa di tempat lain tidak ada? Tentu ada maksud tujuan Tuhan. Nanti saya terangkan. Kenapa harus di Yerusalem? Kenapa tidak di tempat kelahiran Yesus? Bethlehem. Tapi kenapa di Yerusalem? Nanti kita melihat maknanya dan nubuatannya dalam kitab perjanjian lama. Sebelum di perjanjian baru ada nubuatan di perjanjian lama. Haleluya. Haleluya. Ini.
Jadi dalam ayat 39 ini dikatakan air hidup itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dicurahkan, air hidup itu diberi setelah Yesus hati yang haus ataupun rindu, hati yang percaya, Yesus dipermuliakan. Kalau saudara tidak mempermuliakan Yesus, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Apalagi kalau sempat menghujat, menghina, merendahkan. Yesus harus dipermuliakan. Roh Kudus tidak akan memenuhi hidup saudara kalau hidupmu tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau hidup kita mempermuliakan Tuhan, hidup kita ini mau kita persembahkan melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, baru Tuhan beri Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, memampukan kita, menyanggupkan kita untuk lebih lagi mempermuliakan, menyenangkan Tuhan. Nah itu tujuannya. Tetapi inti yang saya mau kutip dari ayat ini, bahwasanya air hidup itu menunjuk kepada Roh Kudus. Dan yang kedua, air hidup itu juga menunjuk kepada firman. Firman. Mungkin puji-pujian kita juga secara khusus kidung-kidung mempelai banyak yang bernuansa. Mengatakan bahwasanya air firman. Firman-Mu itu bagaikan air hidup. Kalau Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-26. Dibersihkan, dimandikan, dibasuh dengan air dan firman. Saudara yang terkasih, firman itu digambarkan seperti air yang membasuh ataupun yang menyucikan kita, yang membersihkan kita. Jadi kalau dikatakan sungai air kehidupan, itu melambangkan Roh Kudus dan firman. Yang mampu dan sanggup memberikan kepuasan bagi setiap jiwa yang dahaga. Hati yang rindu, hati yang haus. Saudara yang terkasih, supaya kita dipuaskan, kita disegarkan, kita hidup. Tentu kalau kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus dan firman. Bagaimana kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, bagaimana kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, bagaimana kita hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, dan juga seturut dengan firman. Nah, kembali saya bandingkan. Kalau di kota Yerusalem baru, orang akan dihidupkan. Seluruh penduduknya akan dihidupkan, disegarkan, dipuaskan dengan air yang mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah yang disebut dengan sungai air kehidupan. Tetapi untuk kita sekarang ini yang masih ada di bumi ini, yang masih dalam perjuangan menuju ke kota Yerusalem baru, kita hidup, kita disegarkan, kita juga dipuaskan. Ketika kita mengalami persekutuan dengan roh dan firman. Roh Kudus memberikan kesegaran bagi kita. Firman-Nya menghidupkan kita. Firman-Nya menguatkan kita. Firman-Nya menyegarkan jiwa kita. Maka sekali lagi, sungai air kehidupan itu
menggambarkan Roh Kudus dan firman. Bagaimana kita membangun persekutuan? Bagaimana kita terikat dengan Roh Kudus dan dengan firman? Maka jemaat-jemaat yang tidak memiliki persekutuan dengan dua ini, lambat laun kehidupan rohaninya itu akan semakin padam. Mungkin pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus, mungkin pernah berbahasa roh. Tetapi kalau tidak terus-menerus dalam persekutuan dengan Roh, melalui doa dan penyembahan, lama-kelamaan rohaninya itu akan semakin padam. Apalagi tidak ada persekutuan dengan firman. Jarang baca firman, tidak mengerti firman. Persekutuan kita dengan firman itu masih akan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang kita mengalami suasana lelah, rasa jenuh, bosan. Tetapi ketika kita mengalami persekutuan dengan firman, kita membaca firman. Saat kita membaca firman, merenungkan firman, Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasianya. Dan itu akan menguatkan kita kembali. Itu menyegarkan kita kembali. Memulihkan kembali semangat kita. Sama seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saudara bekerja. Saudara kerja? Saudara bekerja? Iya. Kita beraktivitas setiap hari. Mungkin kita lelah. Mungkin ada yang bekerja keras, ada yang bekerja sedang, ada yang bekerja ringan. Tetapi seringan-ringannya pun kita bekerja, ada waktu-waktu tertentu kita haus. Ya toh? Ya apalagi kerja keras. Apalagi kerja keras. Ya, saya dengan Ibu Gembala juga dalam beberapa hari ini kadang-kala kerja keras. Ya, bangunan kita di belakang, ya, di depan juga dibereskan, dirapikan. Ya, saudara yang terkasih, semua dikerjain. Ya, belum lagi kebersihan dan lain sebagainya. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Apalagi kalau kerja keras. Saya kerja kalau di belakang itu kan panas. Tidak ada ventilasinya. Udara susah masuk. Karena sudah terkurung di dalam. Sikit-sikit minum, sikit-sikit minum. Karena haus. Saudara yang terkasih, ada saat-saatnya kita haus, ada saat-saatnya kita lelah. Ketika kita haus, ketika kita lelah, kalau tidak minum, rasanya setengah mati. Bisa-bisa pingsan. Jujur, saya pernah kerja di depan itu. Ya, betulin paret atau apa itu. Saya kan pagi kan jarang sarapan. Paling minum kopi saja. Sampai jam 11 belum juga sarapan. Itu kerja berat di depan. Saudara terkasih, saya tahu batas kekuatannya. Anda saya lanjutkan 5 menit saja lagi itu, saya pasti pingsan kiat. Tapi saya sudah tahu. Iya, akhirnya saya ya tertidur di teras itu. Ibu Gembala sudah takut. Iya, saya mau bawa ke klinik, mau bawa ke rumah sakit, nggak bisa bawa mobil. Nah, sudah bingung. Itu beberapa minggu yang lalu itu. Yang saya mau sampaikan, ada kalanya ketika kita bekerja, ya kita lelah, ada rasa haus. Kalau kita tidak minum, kita tidak dipuaskan. Kita akan lemah,
makin lama bisa mati loh. Secara rohani pun begitu. Tuhan memberikan kepada kita aliran air hidup. Itulah Roh Kudus dan firman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya bekerja, kerja yang melelahkan, tidak. Pelayanan pun bisa membuat jenuh. Pelayanan pun bisa membuat lelah. Kita sibuk melayani, kita tidak minum, haus. Makin lama makin haus, makin kering. Bisa lewat. Bisa ditangkap kok. Maka Tuhan memberikan air hidup. Bukan hanya di kota Yerusalem baru. Bukan hanya di Firdaus dulu. Tetapi sekarang pun bagi gerejanya. Bagi bait sucinya. Bagi sidang mempelainya. Tuhan menyediakan aliran air hidup. Itulah Roh Kudus dan firman. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam aktivitas maupun pelayanan dan ibadah, itu mendatangkan rasa jenuh, lelah, capek. Kita perlu minum. Maka dia tawarkan, barang siapa yang haus, baiklah dia datang minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, hendaklah dia mengambil air kehidupan. Air kehidupan yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Air hidup yang dimaksudkannya adalah firman. Roh Kudus dan firman inilah yang menyegarkan kita. Roh Kudus dan firman inilah yang memuaskan kita. Roh Kudus dan firman inilah yang kembali memulihkan keadaan kita. Dari rasa lelah, dari rasa jenuh, kita kembali dipulihkan. Sehingga bisa kembali beraktivitas. Haleluya. Maka nikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Nikmati firman. Bangun persekutuan dengan rohnya melalui doa dan penyembahan. Bangun persekutuan dengan firman-Nya melalui pembacaan firman-Mu. Tekun baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Pelajari lebih dalam. Saksikan kepada orang lain ketika saudara mengalami berkat dari firman. Engkau sudah terima dengan cuma-cuma. Beri juga kepada yang lain dengan cuma-cuma. Amin. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu melambangkan Yesus Kristus. Kalau sungai air hidup itu melambangkan Roh Kudus dan firman. Sedangkan pohon kehidupan itu melambangkan Kristus. Dan kelimpahan anugerah. Dialah pohon. Kita hidup kalau kita melekat kepada. Sekali lagi, kalau kita melekat kepada. Jadi tidak heran kalau dalam Injil Yohanes pun dikatakan, akulah pokok anggur. Kamulah ranting-ranting. Kalau kamu melekat kepadaku, kamu akan dibersihkan. Kalau kamu melekat kepadaku, kamu akan berbuah banyak. Kamu akan mengalami kelimpahan. Kamu akan mengalami berkat anugerah. Tetapi ranting itu harus melekat. Boleh saya kutip dulu sebentar Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang pertama dimulai. Ya. Akulah pokok anggur yang benar Terus. dan Bapakulah pengusahanya. Ya, terus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, supaya lebih banyak berbuah. Terus, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. terus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, terus. kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, Ya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. ya. Nah, ini kita tinggalkan dulu berbuah ini. Ya, saya kutip dulu bagian yang pertama, hidup. Ranting itu hidup. Ketika ranting itu melekat pada pokok. Jangan dulu kita bicara tentang buah. Tentang kelimpahan. Kita bicara dulu tentang hidup. Pohon kehidupan. Ini melambangkan Yesus Kristus. Dialah pohon kehidupan itu. Bagaimana supaya kita hidup? Kita harus melekat kepada Dia. Yang digambarkan seperti ranting yang melekat pada pokok. Yesus sumber hidup. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya sering mengatakan begini. Tidak hanya sekedar kita bersama dengan Tuhan kita. Atau dekat dengan Tuhan kita. Kalau soal dekat dengan Tuhan, Judas Iskariot pun dekat. Setuju kalau Judas Iskariot dekat? Dekat. Bahkan selalu sering bersama. Termasuk juga murid-muridnya. Tetapi Tuhan tidak hanya mengajak kita supaya kita dekat dan bersama. Tidak. Tapi melekat. Kata melekat tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Itu yang dikatakan melekat. Kalau kita Roma mencatat seperti ini, apakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah, kelaparankah, pedangkah, ketelanjangankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Itu yang dimasukkan dengan melekat. Jangan penderitaan membuat kita jadi jauh. Penderitaan, kesusahan, masalah membuat kita tidak berdoa. Penderitaan, masalah ekonomi, kurang ekonomi, buat kita tidak ibadah. Membuat kita tidak fokus melayani. Meninggalkan pelayanan. Itu bukan melekat namanya. Kalau dekat mungkin. Ya bisa dekat, bisa renggang. Ya, sebentar dekat, sebentar renggang. Tapi kalau yang namanya melekat, tidak ada yang bisa memisahkan. Kelimpahan, kurang berkat, kita tetap melekat. Ada masalah, ya, atau tidak ada masalah, kita tetap melekat. Pergumulan berat, pergumulan ringan, kita tetap melekat. Sehat atau sakit, kita tetap melekat. Itu yang namanya melekat. Ranting dengan pohon itu nyatu. Sehingga dia hidup. Jadi bukan fokus kita buah dulu, saudara. Hidup dulu. Baru nanti yang kedua, buah. Kalau ranting tidak melekat pada pokok, ranting itu tidak akan memunculkan buah. Kita bisa berbuah karena kita melekat.
baru nanti muncullah buah-buah Roh Kudus. Ini kan karena ada hubungan yang melekat. Lalu muncullah buah-buah Roh Kudus, ada sukacitanya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala pergumulan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang tetap terpelihara. Kebaikan, kesetiaan, kemurahan sampai kepada kelemah lembutan penguasaan diri. Ini tumbuh, semakin berkembang, semakin lebat. Karena hubungan yang melekat. Jadi pohon kehidupan itu menggambarkan, melambangkan Yesus. Dialah pohon itu. Dan kita ranting-ranting. Kehidupan itu mengalir dari Dia. Yang menghidupkan kita. Sampai kita menghasilkan buah di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Nah, kepada jemaat di Efesus itu ditawarkan. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Coba dibacakan dulu sebentar. Demikian, Siapa bertelinga katanya. Ya. siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, nah ini yang pertama mau mendengar. Mau mendengar apa yang dikatakan Roh katanya kepada jemaat-jemaat. Terus Barang siapa menang, baru yang kedua, siapa yang menang? Tentu ada perjuangan, ada pergumulan, ada usaha. Terus dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan ya, yang ada di Taman Firdaus Allah. ya, baru dia nanti akan kuberi makan dari pohon kehidupan sehingga hidup. Mengalami hidup yang kekal. Di kota Yerusalem baru ataupun di Taman Firdaus Allah. Ini kan bicara tentang Taman Firdaus yang akan datang, Yerusalem baru. Bukan Taman Firdaus, Taman Eden dulu, bukan. Tentu kan bukan kembali ke belakang toh. Tetapi kepada Firdaus, Taman Firdaus Allah yang akan datang. Itulah Yerusalem baru. Di mana di situ ada dua sumber kehidupan. Yang pertama adalah sungai air kehidupan yang melambangkan Roh Kudus dan Firman. Yang daripadanya kita beroleh hidup. Baru yang kedua, pohon kehidupan, itulah Yesus. Dialah pokok itu. Maka kita harus melekat kepada Dia. Jadi bukan hanya di kota Yerusalem baru kita melekat menyatu dengan Dia sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tetapi di bumi ini juga ketika kita mengalami hubungan yang melekat dengan Kristus Tuhan, maka kita akan mengalami hidup. Amin. Ya, bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada buah. Ada hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya karakter kita terbentuk, bukan hanya jiwa-jiwa yang kita menangkan, bukan hanya hasil pertobatan, buah pertobatan kita, tetapi juga hidup dalam kelimpahan, dalam anugerah Tuhan. Kalau tadi di awal saya sampaikan, pohon-pohon yang ada di kota Yerusalem baru itu, daunnya menyembuhkan, ya, selalu berbuah setiap bulannya 12 kali dalam setahun. Itu bicara tentang kelimpahan. Ketika hidup kita melekat dengan Kristus, bukan hanya karakter kita terbentuk, bukan hanya jiwa-jiwa yang kita menangkan, tetapi kita juga hidup dalam limpah anugerah Tuhan. Amin. Sebab daripada Dialah kelimpahan itu. Satu ayat lagi saya kutip. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Yang surga. dalam Kristus
telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus kita akan mengalami kelimpahan berkat. Berkat-berkat surgawi. Bukan hanya berkat-berkat dunia. Kalau berkat-berkat dunia kepada orang berdosa pun itu diberi. Dan itu bisa menjadi celaka baginya. Tapi berkat surgawi akan membawa kita, hubungan kita semakin melekat dengan Tuhan. Berkat surgawi akan semakin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Berkat surgawi akan membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bandingkan. Ya, bandingkan kondisi kita masing-masing. Ketika kita menerima berkat Tuhan, apakah berkat itu membuat kita makin jauh? Kalau berkat itu membuat kita makin jauh, berkat yang kita terima itu adalah berkat dari dunia. Tapi kalau berkat yang kita terima itu semakin membuat kita makin melekat dengan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang semakin menghormati Tuhan. Hati yang semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Berarti berkat yang kita terima adalah berkat surga. Yang semakin membawa kita makin melekat dengan Dia. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menangkap